Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel, yang mana pada video kali ini apabila Anda sedang bingung masalah sampel itu seperti apa, bagaimana mencarinya, dan model-modelnya apa saja. Nah, di video ini ketika Anda menyaksikan ini, kalau nggak paham, wah ini keterlaluan, ini sangat mudah sekali. Nanti saya akan menjelaskan agar Anda itu paham 100%. Kalau enggak, tanya di kolom komen. Kita ketahui dulu ya bahwa definisi populasi ini memang hal yang basic dulu. Jangan di skip dulu ya. Di sini populasi itu apa sih? Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di situ di populasi itu merupakan subjek ya. Ada yang merupakan subjek yang mana di situ ada karakteristik yang bisa Anda teliti. Mungkin karakteristiknya dari situ adalah misalnya dari tingkatan, karakteristik dari misalnya prestasinya yang sama, mempunyai karakteristik dari bentuk yang lain, dari macam-macamnya. Nah, tidak hanya itu, populasi ini bukan hanya orang ya. Biasanya kalau di sini di populasi ini yang kita ketahui bentuknya populasi itu hanya seseorang, tapi di sini populasi bukan hanya seseorang, tapi juga bisa berupa objek atau benda. Misalnya di populasi itu Anda ingin meneliti suatu kelas, atau enggak Anda meneliti suatu sekolahan-sekolahan, atau enggak alat-alat peraga dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai populasi juga. Dan juga populasi itu juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek, bukan hanya jumlah ya objek atau subjek, tetapi meliputi karakteristiknya yang dimiliki oleh subjek. Misalnya ya begini, ada misalnya Anda ingin mengetahui dari satu populasi, tapi kan bukan orangnya, tapi apanya. Misalnya kita ambil sampel darahnya. Nah, jadi bukan hanya orang, tapi ya sampel darah misalnya kita teliti, atau enggak kita ingin meneliti kekuatan jantung seseorang. Jadi kita ambil jantungnya orang-orang itu tadi untuk kita teliti. Nah, itu untuk populasi. Jadi ada bersifat benda. Populasi bisa juga bersifat seseorang atau subjeknya bersifat individu atau kelompok, atau enggak bersifat model sampel yang menggunakan yang tidak pada bentuk objeknya. Itu ada 3 untuk populasi. Nah, itu populasinya. Tapi populasi itu kan tempatnya untuk kita mengambil sampel. Nah, sampel itu apa sih? Sampel itu adalah bagian jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi dari perkumpulan itu kita ambil jumlah, tidak seluruhnya kan, kita mengambil sampel atau kita mengambil bagiannya. Nah, itu namanya sampel. Dan jika populasi berjumlah besar, maka penelitian tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada. Nah, sampel tuh gunanya ya seperti itu. Apabila jumlahnya itu sangat besar sekali, populasinya orangnya banyak sekali, mana mungkin kita meneliti karena keterbatasan waktu mungkin, atau mungkin kita tidak bisa mengambil data-data secara menyeluruh karena capek mungkin ya, kesibukan. Nah, kita hanya mengambil sampel saja. Dan kemudian ini sampel merupakan solusi dari masalah tertentu. Nah, ini merupakan hal yang membuat Anda mudah kalau Anda menggunakan cara mengambil sampel dari populasi tersebut. Jadi tidak meneliti seluruhnya, tapi kita cukup menggunakan sampel aja. Nah, apa yang diteliti pada sampel? Nah, simpulannya akan berdampak pada generalisasi populasi. Jadi kita bisa langsung untuk menyimpulkan, dan kita bisa menggambarkan secara representatif. Jadi dari populasi itu dengan sampel yang kita ambil dari kumpulan orang tuh, kita ambil 5 misalnya, atau kita ambil 10, itu sudah menggambarkan dari kumpulan orang tersebut. Nah, itu manfaat dari sampel. Dan kemudian sebenarnya ada prinsip dasar dalam penelitian untuk jumlah sampel. Jadi semakin besar jumlah sampel,
atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Jadi semakin besar ya jumlah sampel. Jadi sampel dari 100 orang misalnya, kita ambil itu 99 dari 100 orang untuk menjadi sampel ya, 99, maka peluang kesalahannya tuh kecil. Sedangkan kalau kita dari 100 orang itu kita hanya mengambil misalnya 3 atau 30, nah itu semakin besar peluang untuk salah. Nah ini sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang untuk salah, untuk kesalahan generalisasinya. Nah ini untuk prinsip dasar pengambilan sampel ya. Nah kemudian bagaimana kita mengambil sampel atau caranya itu seperti apa? Nah di sini ada teknik sampling. Di sini yang saya cantumkan dari buku Sugiono karena ini mudah untuk dipahami ya. Nah di teknik sampling itu ada dua macam, yaitu adalah probability sampling dan non probability sampling. Nah apa sih maksudnya di teknik sampling kok dibagi dua ini? Maksudnya yang pertama ya, probability sampling di sini ini berpeluang sama, populasi ini berpeluang sama untuk semua populasi menjadi sampel. Jadi dari kumpulan populasi misalnya ada 100 orang di situ, itu berpeluang sama untuk bisa dijadikan sampling. Nah ini kita menggunakan teknik ini, probability sampling. Jadi bisa dijadikan sampling semuanya misalnya, atau lebih dari setengahnya itu bisa dijadikan sampling. Nah ini kita menggunakan probability sampling. Terus ada non probability sampling. Nah di sini ini tidak semua populasi itu berpeluang untuk menjadi sampling. Nah mungkin begini, dari 100 populasi atau 100 orang itu tidak semua kita teliti, misalnya kita colong-colong aja, kita ambil dua-dua atau enggak orang yang mempunyai spesifik tertentu, tidak semuanya. Nah itu menggunakan teknik non probability sampling. Nah kita cari tahu dulu untuk probability sampling macam-macamnya apa saja, dan untuk non probability sampling itu macam-macamnya apa saja. Nah di sini ada macam-macamnya di probability sampling, atau ini teknik samplingnya ya. Itu macam-macamnya, ada simple random sampling, ada proportionate stratific random sampling, ada disproportionate stratific random sampling, dan ada cluster sampling. Nah itu untuk probability sampling. Nanti kita akan jelaskan satu persatu cara-caranya secara detail, dan pasti nanti Anda gampang untuk prakteknya ya. Dan ini ada non probability sampling, itu macam-macamnya, ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidental, ada sampling proposif, ada sampling jenuh, ada snowball sampling. Nah ini ada dua yang jadi teknik, dan di sini macam-macamnya. Bagaimana ini caranya? Caranya untuk misalnya simple random itu seperti apa? Bagaimana caranya? Dan proporsional dan seterusnya ini bagaimana caranya? Nah kita bahas yang pertama dulu, yang probability sampling. Itu kan ada simple random sampling ya. Bagaimana caranya tuh untuk mengambil populasinya itu seperti apa? Nah caranya seperti ini. Kita lihat populasinya dulu, atau kita lihat misalnya di situ ada siswa ya, siswa. Kita ambil populasi itu secara homogen. Homogen itu adalah misalnya satu tingkatan. Misalnya kita ambil di siswa di SMA ya, itu kelas 1 SMA. Jadi kita satu angkatan itu kita ambil, karena itu bersifat homogen, satu tingkatan, satu SMA. Nah bisa juga relatif homogen, sampai tidak usah mengambil, misalnya tidak bisa mengambil semuanya itu. Jadi relatif saja yang mirip-mirip di angkatan itu, misalnya di sekolah lain tapi masih setara, yaitu kelas 1 SMA misalnya seperti itu. Nah itu populasi yang kita ambil nanti. Lalu kita ambil dengan cara teknik random, yaitu kita tidak ambil semuanya itu. Kita tidak ambil semuanya di satu angkatan itu, tidak ambil semuanya, tapi kita ambil misalnya dari 100 siswa, kita ambil misalnya 90. Nah itu sudah kuat itu ya, untuk tidak kemungkinan kesalahannya kecil. Nah lalu gambaran dari sampel yang kita ambil misalnya 99 itu sudah bisa menggambarkan dari populasi yang
ada di situ. Misalnya kelas 1 SMA itu bisa tergambarkan dari sampel yang kita ambil tadi. Nah, itu teknik simple random sampling. Yang kedua ini di probability sampling, di sini ada proportionate stratific random sampling. Nah, di sini ini caranya seperti apa? Misalnya ya, ini gambaran saja, ini populasi dan ini sampel. Ini populasinya, ini sampelnya. Misalnya di sini di suatu lembaga apa ya? Universitas. Nah, universitas di situ dia mempekerjakan ada lulusan SMA, ada lulusan S1 dan ada lulusan S2. Nah, misalnya yang lulusan SMA di situ ada 100, lulusan S1 ada 60 dan lulusan S2-nya ada 30 orang. Nah, itu populasinya. Lalu kita ambil secara random. Caranya bagaimana? Kita ambil sampelnya itu setengah-setengahnya saja, setengah-setengahnya. Misalnya di 100 ini kita ambil 50. Terus dari S1 ini 60 kita ambil setengahnya yaitu 30. Dan S2 30 kita ambil 15. Nah, itu sudah dapat menggambarkan atau sudah sesuai dengan proporsinya ya, secara stratific random sampling. Di situ diambil secara random. Nah, itu teknik yang proportionate stratific random sampling. Yang selanjutnya kita bahas di model disproportionate stratific random sampling. Nah, di sini hampir sama seperti yang sebelumnya tadi, tapi di sini ada perbedaan atau ada ketimpangan atau ada yang beda di sini. Misalnya di suatu universitas tadi populasinya di SMA itu ada 100 ya, di universitas itu yang bekerja ada 100, terus S1-nya ada 60, di S2-nya ada 5. Nah, ini ketimpangan. Padahal ketika kita mengambil sampling itu ya tidak boleh kurang dari 30 lah. Ya 30 ke misalnya 5 itu sudah terlalu sedikit, tidak imbang dengan yang lainnya. Misalnya 60 100, di sini kok 5. Lalu ini bagaimana cara pengambilannya? Kita menggunakan metode pengambilan sampel disproportionate stratific random sampling, yaitu kita ambil secara random kecuali yang mengalami ketimpangan. Karena di sini kurang ya, jumlahnya ada 5, maka di sini kita ambil ya seluruhnya aja karena sedikit. 5 kita ambil 5, terus yang 60 kita ambil sampelnya 30, yang 100 kita ambil sampelnya 50 saja. Nah, itu sudah bisa menggambarkan, sudah representatif kalau kita menggunakan metode ini, disproportionate stratific random sampling. Nah, kemudian di sini ada model lagi yaitu cluster sampling atau area sampling, yang itu merupakan probability sampling yang tadi ya, yang masih secara teratur tadi untuk pengambilan samplingnya. Nah, di sini cluster sampling ini modelnya kayak cluster. Kita mengklasterkan atau kita menjadikan area. Misalnya di sini kita meneliti Samarinda. Samarinda itu cukup luas banget dan di situ banyak kecamatan-kecamatan. Misalnya di Samarinda itu ada kecamatan Lojana Ilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang. Misalnya di sini ada banyak di sini warganya. Masa kita meneliti semuanya ini? Kan tidak mungkin. Maka kita mengambil model sampling, cluster sampling di sini. Caranya bagaimana? Kita pilih saja dari lokasi-lokasi ini yang penduduknya paling banyak itu mana. Misalnya kita ambil saja di Samarinda itu ada Palaran, itu penduduknya paling banyak, Samarinda Seberang paling banyak, Sambutan dan Samarinda Utara. Nah, ini penduduknya paling banyak yang kita jadikan sampling. Nah, apakah semua penduduk di sini kita ambil sampelnya? Tidak. Dari semua penduduk di sini cukup kita ambil, misalnya kita menggunakan ini, diambil secara proportionate stratific random sampling, yaitu misalnya dari jumlah warga Palaran misalnya ada 200.000 orang, kita ambil 100.000 orang saja. Nah, itu bisa. Jadi kita ambil setengahnya dari warga Palaran misalnya, atau Samarinda Seberang kita ambil setengahnya. Nah, itu sudah mencukupi, sudah representatif kalau kita menggunakan cluster sampling atau area sampling. Nah, kemudian di sini ada model yang kedua tadi ya, yang non probability sampling. Di sini menggunakan yang pertama yaitu adalah sampling sistematis.
Sampling sistematis itu seperti apa? Misalnya di situ ada populasi jumlahnya 60 ya, di sini ada 60. Dan di situ kita jadikan misalnya di situ ada absensi, misalnya absensi 1 sampai 60 dari jumlahnya 60 orang tadi atau jumlahnya 60 populasi tadi. Jadi di situ kita ngambilnya populasi itu tidak semuanya atau tidak separuh-separuh, tapi kita model kelipatan. Nah, itu sudah masuk sampling sistematis. Misalnya di sini ya, absen 1 kita ambil, absen 2 tidak, absen 3 kita ambil, absen keempat tidak, absen kelima kita ambil. Jadi kelipatannya itu yang kita ambil itu menjadi untuk dijadikan sampel. Nah, itu menggunakan teknik sampel sistematis ya. Nah, yang kemudian di sini ada sampling kuota. Nah, non probability sampling ya di sini Mas Ian ya. Di sini sampling kuota itu modelnya seperti apa? Jadi sampel di sini diambil dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu hingga memenuhi kuota yang dibutuhkan. Jadi di sini kita misalnya mematok dari sampling di situ kuotanya ada 300. Nah, ini 100 100 100. Nah, bagaimana kuota ini bisa terpenuhi? Dengan kita mengetahui karakteristiknya. Jadi yang penting ini terpenuhi saja. Misalnya kita ingin meneliti kepuasan atau kepuasan lulusan dari SMA A misalnya. Kita meneliti kepuasan lulusan SMA A. Nah, karena sudah lulus ya, kita harus mencari di luar karena sudah lulus. Nah, kalau kita mencari di luar kan tidak mungkin kita langsung menemukan orang-orang yang lulus, tidak. Salah satunya cara bagaimana kita cari di sekolahan tersebut, misalnya daftar alumni. Nah, itu dari siapa? Nah, di situ nanti dapat menunjukkan misalnya dia, oh di sini ada tahun sekian itu ada 100 orang yang lulus. Di kelas ini ada 100 orang. Nah, ketika sudah mencukupi, maka itu kita ambil menjadi sampel dari datanya tersebut. Dari itu kita ambil menjadi sampel dan kita teliti apakah dia puas sekolah di SMA sana. Nah, itu kan jumlahnya sudah 100 memenuhi kuota jadi 300. Nah, itu sudah cukup untuk memenuhi sampel. Jadi di situ sudah tepat menggunakan sampling kuota. Nah, yang selanjutnya di sini adalah sampling insidental. Insidental ini bagaimana caranya? Nah, begini caranya. Misalnya ini sampling yang didapatkan dari siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan kriteria. Nah, misalnya di sini ada peneliti ya, Anda seorang peneliti. Anda ingin mengetahui misalnya dari mahasiswa-mahasiswa. Anda kebetulan kuliah, Anda ingin meneliti ada mahasiswa di sini, mungkin mahasiswa yang kuliahnya santai dan sebagainya. Nah, dari seluruh angkatan Anda misalnya, angkatan Anda itu tidak semuanya orang itu kuliahnya santai-santai. Jadi ada yang kebut dan sebagainya. Nah, Anda menelusuri kampus dan bertemu dengan seseorang yang tepat mungkin yang Anda teliti. Orang itu santai. Nah, itu jadikan sampel. Lagi cari lagi yang lain. Mungkin ada di warung kopi. Oh, ada lagi yang santai. Jadikan sampel. Nah, seperti itu sudah memenuhi dengan teknik sampling insidental. Nah, itu sudah menggambarkan sampling insidental ini menggambarkan secara representatif. Nah, kemudian di sini ada sampling purposive. Sampling purposive di sini misalnya Anda ingin mengetahui, di sini ada dua contoh saya berikan, ada kualitas pendidikan dan ada kualitas kurikulum. Nah, misalnya Anda ingin mengetahui kualitas pendidikan. Jadi Anda menggunakan teknik sampling purposive. Jadi Anda harus mengetahui proporsifnya. Misalnya di sini Anda ingin mengetahui kualitas pendidikan, maka Anda harus mengetahui perihal atau yang mana seseorang itu yang ahli dalam pendidikan. Nah, misalnya Anda sudah menemukan sampel para ahli pendidikan siapa saja. Nah, itu bisa dijadikan sumber data. Misalnya Anda ingin meneliti tentang kualitas kurikulum. Nah, ini sampelnya yang diambil dari mana? Ya, cari aja seorang ahli kurikulum. Nah, itu sudah menjadi sumber data, sudah memenuhi ya. Ahli kurikulum itu Anda kumpulkan dan Anda sudah menggambarkan atau Anda sudah mendapatkan sumber data yang mana itu sudah representatif atau bisa menggambarkan dari
sampel dari populasi itu sudah bisa menggambarkan secara representatif dari populasi tersebut. Nah, kemudian ini adalah sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini bagaimana ini tekniknya? Tekniknya begini. Sampling jenuh itu misalnya Anda meneliti ternyata populasinya itu kurang dari 30. Misalnya ada sekolahan di situ baru berdiri, atau ada lembaga yang baru berdiri yang mana siswanya masih kurang dari 30. Jumlahnya hanya 20 atau enggak 15 gitu. Nah, karena jumlahnya sedikit itu sudah tidak memenuhi kriteria sampling sedikit. Nah, Anda menggunakan teknik apa? Teknik sampling jenuh. Yang mana teknik itu Anda mengambil misalnya keseluruhannya. Ambil aja dari jumlah seluruhannya, misalnya jumlahnya ada 15, itu ambil semua. Ambil semua. Nah, maka setelah itu lakukan sensus untuk mengetahui dari karakteristik yang misalnya menjadi tujuan Anda di sekolahan itu apa, misalnya dari 15 itu. Nah, itu sudah menggambarkan ya, atau sudah representatif. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, ada dari non probability sampling ini ada snowball sampling. Nah, ini mungkin sudah familiar kita dengarkan. Di sini misalnya Anda seorang peneliti, Anda pertama itu mengambil 2 sampling. Nah, ternyata dari sampling yang pertama itu dia punya teman yang mana ada datanya untuk sampling Anda. Jadi temannya itu sesuai dengan karakteristik dan Anda tanya lagi di sampel di sini kedua. Terus di sampel kedua di sini punya teman lagi. Nah, itu ditanyakan lagi temannya ke temannya yang mana itu nanti terus sampai ke temannya semakin banyak gitu. Nah, itu model snowball sampling, dari temannya ke temannya atau dari orang yang mungkin tahu dia yang pantas untuk dijadikan sampling itu ngasih tahu lagi itu bagus, itu jadi dia untuk dijadikan sampling dan sebagainya. Nah, itulah snowball sampling. Itu bisa Anda gunakan teknik snowball sampling ini untuk mendapatkan sampling dari populasi. Nah, itu adalah teknik-teknik ya. Mungkin Anda masih bingung dengan model apa yang tepat buat model sampling yang saya gunakan ini ya. Nah, itu bisa Anda tanyakan di kolom komen ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila masih ada yang kurang paham, tanyakan di kolom komen. Masa belum paham ya? Ini sudah saya jelaskan secara detail. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.